Nama saya Febran Pintu Batu dengan NIM 30 20 50 2068. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tugas perancangan saya, yaitu perancangan arsitektur 6 dengan bangunan itu kantor gubernur. Lokasinya berada di kawasan eh, pemerintahan atau perkantoran, yaitu di Jalan Pahlawan dengan luasan site itu sekitar 42.000 meter persegi. Ini merupakan analisanya pada analisa matahari. Itu sudah masuk saya ambil seperti pemanfaatan cahaya matahari, pemanfaatan eh, cahaya matahari untuk kebutuhan dari listrik, serta penambahan secondary skin buat menghalau daripada panas matahari itu sendiri. Selanjutnya adalah analisa hujan. Tidak yang saya dapat itu adalah curah hujan cukup tinggi dengan memberikan sebuah taman atau resapan pada kawasan site bangunan. Itu adalah analisa angin, itu dengan memberikan responsif terhadap angin, yaitu dengan fasa bangunan yang melengkung-lengkung. Selanjutnya adalah kebisingan, yaitu dengan penataan vegetasi, mengingat vegetasi di kawasan saja itu sudah cukup bagus. Terdapat banyak pohon dan banyak taman-taman yang dapat menyerap kebisingan. Ini merupakan perhitungan ruang. Terdapat perilaku, aktivitas, kebutuhan, kapasitas, besaran ruang, sirkulasi, dan pencahayaan serta pengawaan pada ruang-ruang yang dibutuhkan. Perilaku aktivitas itu sendiri adalah wakil gubernur, ajudan gubernur, sekretaris, asisten, staf perancangan, staf keuangan, staf hukum, staf IT, staf kesehatan, staf protokol, staf penelitian dan pengembangan, staf dan karyawan, kepala biro, kepala bagian, dan kepala sub bagian. Berarti ini merupakan persatuan ruangnya. Kemudian ini merupakan merupakan ruangnya itu sendiri. Terdapat seperti ruang media, ruang biro, ruang lobby, pelayanan, kepala biro, ruang ahli, aula, VVIP, serta gubernur dan wakil gubernur. Ini merupakan struktur organisasi ruangnya. Selanjutnya adalah hubungan ruang serta bola tata ruangnya. Selanjutnya adalah struktur organisasi daripada gubernur itu sendiri. Berikutnya adalah konteks lingkungan atau penerapan yang saya terapkan di lingkungannya. Pertama tadi adalah penataan drainase yang perlu diperhatikan lagi mengingat beberapa drainase di kawasan site itu sudah tergolong tua dan rusak. Penataan kembali vegetasi demi meresponsif untuk kemisingan serta pembayangan pada sinar matahari. Selanjutnya informasi Nusantara di kawasan tadi itu saya ambil dari tiga aspek, yaitu aspek daripada candi, kemudian aspek daripada kerajaan Majapahit, serta aspek daripada site. Untuk dari candi itu sendiri, saya menggunakan sirkulasi yang melingkar, di mana pada kebanyakan candi di kawasan Trowulan itu memiliki sirkulasi yang melingkar. Untuk kawasan Majapahitnya itu sendiri, bangunan saya itu menghadap utara, yaitu mengingat dipercaya bahwa kerajaan Majapahit dulunya itu menghadap utara. Selanjutnya itu untuk dari konsep eh, kawasan Majapahit sendiri itu cenderung memiliki dua taman besar di bagian depan. Saya terapkan juga di pecahan saya, yaitu dua taman besar di bagian depan, serta ada satu taman kecil yang sebagai area kawasan bendera. Kemudian adalah studi daripada metode perancangan, yaitu post kapitalis monolitik, yaitu yang memiliki ciri khas simbolik, makna sosial dan budaya, menolak estetika, representasi tradisi dan ruang yang kritik serta estetika dan materialistik. Nah, lanjut ke seni analitik. Saya mengambil tiga inspirasi yang terapkan di desain. Yang pertama itu adalah rumah Joglo yang sering kali ditemui di kawasan Trawulan, kemudian Bangatu, serta Candi Bantar yang sering ditemui di bagian depan pada bangunan-bangunan kuno Majapahit itu sendiri. Jadi saya mengambil inspirasi bentuknya itu dari geometri daripada bangunan-bangunan candi di kawasan Trawulan itu sendiri. Merupakan penerapan daripada atap rumah Joglo-nya saya terapkan di untuk sistem secondary skin dan bagian lobby pada sisi kiri dan kanan bangunan. Ini merupakan monolitik pada bagian sistem simetris yang sempat saya singgung tadi. Ini merupakan penerapannya bagaimana simetris itu saya terapkan di bangunan saya dengan menambahkan satu massa di tengah untuk sebagai penghubungnya. Menurutnya ini merupakan penerapan
motif ciri khas dari kerajaan Majapahit yang sampai kini masih ditemui di artefak atau di candi-candi yang ada di kawasan Trawulan. Saya mengambil inspirasinya itu adalah motif surya yang kemudian saya modifikasi bentuknya hingga menjadi sebuah detail secondary skin yang saya terapkan di desain. Merupakan skematiknya itu bagaimana desain saya itu diterapkan serta responsif terhadap matahari dan angin. Gambar kerjanya di Bokpen sendiri itu terdapat eh, keterangan daripada bangunan itu sendiri. Itu bangunan utama, cloud, taman mini, gerbang utama, taman utama, pos keamanan, pintu lantai satu, lantai dua, lantai tiga, kawasan parkir pegawai, parkir pengelola, gedung parkir, taman, kawasan wisma, kawasan museum, kawasan perdagangan barang dan jasa, perumahan, sekolah, dan perkantoran. Berikutnya untuk side plan-nya itu pada bangunan utama di tengah ada site itu sendiri, drop out, itu terdapat taman bendera, gerbang utama, pintu utama, gedung biro, pintu loket pada biro, parkir karyawan, parkir pengelola, gedung parkir, wisma, area parkir wisma, taman taman, area parkir, gazebo, jalur masuk dan keluar, serta pintu alternatif dan pos keamanan atau pos satpam. Ini merupakan benang lantai dasarnya. Di lantai dasar itu eh, eh, terdapat ruang-ruang media dan ruang pelayanan publik serta ruangan biro. Di lantai satunya itu terdapat kelompok ruang biro itu sendiri. Lantai dua juga masih sama, itu ruang-ruangan biro untuk ruang biro. Lantai tiga itu cukup berbeda, yaitu terdapat ruang ahli. Maksud saya itu kawasan klaster ruang ahli di bagian kiri dan kanan belakang, serta bagian depan itu ruangan VVIP dan ruangan aula utama. Berikutnya adalah lantai 4 itu klaster untuk wakil gubernur, dan di lantai paling tinggi atau lantai 5 itu adalah klaster untuk gubernur. Ini merupakan potongan A-nya, potongan B-nya, tampak depan, tampak belakang, tampak kiri dan kanan, isometri struktur, isometri utilitas air, isometri utilitas listrik, serta isometri utilitas kebakaran. Merupakan layout di lantai dasar, ya, tidak cukup jelas gambarnya kemudian agak buram ya. Merupakan di lantai satu, lantai dua, tiga, empat, dan lima. Dan potongan lingkungannya, lingkungan A dan B, tampak lingkungan. Selanjutnya adalah perspektif interior ruang kerja dan ruang rapat. Berikutnya adalah perspektif pemetaan rumah dan mata burung eksterior. Saya kira cukup sekian prestasi singkat dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.